langsung saja kita akan lanjut ke materinya. Jadi sebelum Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan memberikan suatu video yang pasti video ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan semoga video ini bisa membuat kalian mengaman-amankan atau menginterpretasikan bagaimana koefisien gaya gesek pada bidang miring itu. Oke? Akan jelaskan. Jadi video ini kalian amati dulu, nanti akan Ibu jelaskan. Nah, ini pasti kalian sudah menemui dalam kehidupan kalian masing-masing. Ini adalah di waterbeam atau ada seluncuran yang dengan kemiringan tertentu. Oke, jadi maksud dari video ini adalah kita anggap manusianya adalah benda dan juga seluncurannya itu adalah benda miring dengan sudut tertentu dan kemiringan tertentu. Jadi di sini akan terjadi gaya gesek sehingga manusia itu bisa bergerak. Nah, gaya geseknya itu di mana? Kita lihat saja di teorinya atau definisinya dulu. Gaya gesek. Nah, gaya gesek ini sangat penting dalam materi ini, jadi kalian harus mengerti dulu gaya gesek yang terjadi pada bidang miring. Oke, kita baca dulu definisinya. Oke, gaya gesek merupakan suatu gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi maksudnya begini, tadi sudah kalian lihat di video sebelumnya. Jadi kita anggap manusia itu adalah benda dan seluncurannya itu adalah bidang miring. Nah, saat manusia itu meluncur, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya geseknya itu berlawanan dengan arah benda, jadi berlawanan dengan manusia. Jadi saat meluncur ke sana, pasti gaya geseknya meluncur ke sana, seperti itu. Kemudian terjadinya gaya ini diakibatkan oleh adanya sentuhan benda dengan bidang lintasan dan membuat gesekan antara keduanya hingga benda bergerak. Jadi gaya gesek ini terjadi apabila ada dua benda yang saling bersentuhan dan membuat keduanya bisa salah satu benda itu bergerak. Jadi yang bergerak cuma satu ya, bukan benda miringnya. Nah, kita dapat mengetahui besar kecilnya gaya gesek itu tergantung pada tingkat kekasaran lintasan yang dilintasi. Jadi semakin besar gesekan itu karena adanya permukaan yang kasar. Jadi semakin kasar akan semakin besar juga gaya geseknya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui bahwa Nah, untuk materi hari ini akan ada dua yang akan Ibu bahas, yaitu koefisien gesek secara statis dan kinetis. Nah, bisa dilihat ini adalah teorinya. Jadi ini nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut pada animasi selanjutnya. Bagaimana ini ada benda-benda gaya-gaya yang bekerja pada dua benda ini. Ada benda yang meluncur dan juga bidang miringnya. Nah, koefisien gaya pada statis dan juga kinetis. Nah, kalau statis itu adalah koefisien yang terjadi pada benda pada saat benda tepat akan bergerak. Nah, sedangkan koefisien gesek secara kinetis adalah koefisien gesek yang terjadi pada benda yang sudah bergerak. Jadi tahu bedanya ya. Kalau statis tepat akan bergerak, sedangkan yang kinetis adalah benda yang sudah bergerak. Kinetis sudah bergerak gitu, seperti itu.
Oke, selanjutnya Ibu akan menunjukkan animasinya bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bergesekan pada bidang miring. Oke, kita kembali ke home. Ibu akan tayangkan animasinya. Oke, jadi ada benda dan juga bidang datar, bidang miring maksud saya. Oke, ketika benda ini bergerak seperti ini, akan terjadi gaya-gaya yang bekerja pada dua benda ini. Gaya apa saja itu? Nah, ini ada bidang miringnya memiliki kemiringan alfa, misalnya seperti itu, dan benda yang bekerja. Nah, ternyata ada gaya normal. Gaya normal ini selalu tegak lurus dengan bidang. Jadi misalnya bidangnya ini miring ya, jadi tegak lurus dengan bidang, maka juga bentuknya sedikit miring karena tegak lurus sama bidangnya. Bidangnya kan kebetulan miring. Selanjutnya ada gaya gesek atau di sini disimbolkan FR. Nah, FR ini arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. FR adalah gaya gesek. Selanjutnya ada berat, gaya berat. Gaya berat ini selalu menuju ke pusat bumi, jadi bentuknya lurus menuju ke pusat bumi, W. Nah, karena benda ini bergerak pada bidang miring, maka harus kita proyeksikan dulu ke sumbu X dan juga sumbu Y. Seperti apa proyeksinya? Oke, W sin theta, arahnya menuju searah dengan arah gerak benda. Jadi kita proyeksikan berdasarkan beratnya ya. Kemudian W cos alpha, cos ini karena cos adalah yang dekat dengan itu sudutnya. Jadi sudut ini akan sama dengan sudut yang ada di sini. Sebelah sini akan sama dengan sudut yang sebelah sini. Jadi seperti ini proyeksinya. Oke. Nah, selanjutnya pada materi hari ini Ibu akan tunjukkan rumusnya. Nah, rumus koefisien gaya gesek secara statis dan juga kinetis. Secara statis yaitu mu s atau koefisien gesek statis adalah tan alfa, sedangkan rumus koefisien gesek secara kinetis adalah tan alfa minus a per g sek alfa. Jadi maksudnya ini ada keterangannya. Jadi mu s adalah koefisien gesek secara statis, mu k ada koefisien gesek secara kinetis, a adalah percepatan. Jadi pasti saat benda bergerak memiliki percepatan. Dengan alfa, yaitu alfa adalah besar sudut kemiringan dari bidang miring. Oke, Ibu akan selanjutnya akan jelaskan bagaimana rumus ini bisa terjadi. Oke. Geser. Ibu perbesarkan dulu. Ibu akan jelaskan koefisien gesek secara statis terlebih dahulu. Nah, tadi ada benda, kita gambar lagi bendanya. Ini adalah benda miring. Kemudian ada benda yang bergerak pada bidang itu. Nah, kita tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja. Jadi ada gaya normal yang selalu tegak lurus dengan bidang. Kemudian gaya berat yang selalu menuju ke arah pusat bumi, dan juga gaya geseknya. Nah, kebetulan gaya geseknya kita yang bahas hari ini adalah statis. Jadi ini adalah FR, FS ya. Kemudian proyeksikan dulu gaya geseknya. Ini adalah proyeksi alfa. Ini W cos alpha.
karena benda ini statis, karena tepat akan bergerak, maka gayanya adalah sigma F sama dengan 0. Kita lihat dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda yang akan bergerak ini dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, bendanya kan bergerak di sini, jadi saat searah dengan bergerak benda, maka nilainya adalah positif. Kita tulis B sin theta alfa minus Fs-nya. Jadi Fs ini bernilai negatif karena berlawanan dengan arah benda, sama dengan 0. Nah, B sin theta alfa apa ya, sama dengan min US kali N. Nah, mu S kali N ini adalah gaya gesek. Jadi kita harus tahu gaya gesek rumusnya mu F di N. Terus kita tahu dulu ya. Oke, ini sama dengan 0. W adalah massa kali gravitasi. M kali G sin alpha mu S kali N sama dengan 0. Nah, E-nya ini akan sama dengan W cos alpha karena pada sumbu Y. Jadi kita tulis massa kali gravitasi sin alpha sama dengan IS kali W cos alpha sama dengan 0. M kali G sin alpha ya sama dengan mu S kali M kali J cos alpha sama dengan 0. Kita catat dulu M sama G nya, maka di sini ada sin alpha min mu S cos alpha sama dengan 0. Kita balik kelas, jadi sin alpha sama dengan mu S cos alpha sama dengan 0. Nah, yang kita cari adalah mu S nya ini. Nah, mu S nya kita taruh ke depan, jadi mu S sama dengan sin alpha per cos alpha, atau mu S yang kita atau koefisien gesek secara statis adalah tan alpha. Jadi ini adalah rumus koefisien gesek statis. Oke. Selanjutnya sama, cuman ini adalah koefisien gesek secara kinetis. Jadi benda ini sudah bergerak, maka geraknya itu pasti saat bergerak juga memiliki percepatan. Maka dari itu ibu akan jelaskan ini akan sama, bendanya atau proyeksinya akan sama, cuman karena dia memiliki percepatan, jadi gayanya adalah F sama dengan M kali A. Oke. F adalah gaya, jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda ini kita tuliskan F-nya yang bergerak karena bergeraknya pada sumbu X. Sumbu X itu mu gaya gesek dan juga ini di sini. Oke, kita tuliskan dulu. Berarti W sin alpha min FK. K itu maksudnya kinetis ya, gaya gesek kinetis, sama dengan M kali A. Sama kayak tadi, kita tuliskan bahwa M kali G atau W ini adalah massa kali gravitasi sin alpha minus FK, sama rumusnya, cuman kita ganti K-nya sama R-nya itu, maka mu K kali N sama dengan M kali A. Ya, oke. Kita lagi M kali G sin alpha minus mu K-nya nanti aja ditulis. Mu K adalah yang kita cari karena koefisien gesek kinetis adalah mu K kali N. N ini adalah sumbu Y-nya, sumbu Y ini adalah W cos alpha. W cos alpha sama dengan massa kali kecepatan M kali A. Nah, kita proyeksikan
jabarkan lagi. M kali J sin alfa minus mu A kali M kali J cos alfa sama dengan M kali A. Nah, karena di sini masanya sama, kita coret aja masanya. Nah, tinggal G sin alfa minus mu K kali G cos alfa sama dengan A. Kita tulis G sin alfa min mu K G cos alfa sama dengan A. Kita putar jadi G sin alfa sama dengan mu K G cos alfa tambah A. Kita masuk pindah ruas A nya ke sini, jadi G sin alfa, G itu gravitasi, minus A sama dengan mu A G cos alfa. Kita pilih ke sana. Jadi itu G sin alfa min A sama dengan mu A G cos alfa. Ya, yang kita cari adalah sin bisa secara kinetisnya atau mu K. Kita tulis berarti mu K sama dengan G sin alfa min alfa dibagi G cos alfa. Nah, di sini kan jadinya seperti ini. Maka G sin, kita sendirikan ya, per G cos alfa minus A per G cos alfa. Nah, di sini G-nya bisa dicoret, jadi sin per cos adalah tan alfa. Tan alfa minus A per G per G. Nah, di sini kan 1 per cos alfa, jadi 1 per cos adalah sekan alfa. Nah, di sini adalah, jadi ini adalah rumus dari koefisien dasar secara kinetis. Oke, dari sini paham? Oke, Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian bisa kerjakan di rumah. Ibu akan tayangkan. Sebentar, soalnya. Oke, ada 3 soal. Ini soal pertama, bisa kalian tulis dulu, nanti dikerjakan dan kumpulkan ke email saya. Oke, tulis dulu. Selanjutnya ada 3 soal ya. Ini soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga.